Bukan kesulitan, tidak diberikan izin. Saya berani mengatakan 99%. Memang Peggy yang Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Pada saat pra-peradilan nanti, kita meminta supaya Komisi Yudisial juga kawal ini perkara, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Polemik kasus tewasnya Vina Cirebon semakin pelik. Dugaan adanya kejanggalan mulai dari proses penyidikan hingga putusan pengadilan belakangan menguap ke permukaan dan mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Terbaru, 7 narapidana dalam kasus tewasnya Vina telah dipindah ke Lapas Bandung. Sontak saja pemindahan para narapidana mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Tidak hanya Hotman yang dibuat heran dengan pemindahan para narapidana ke Lapas Bandung. Tim hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI juga mengaku bingung. Terlebih selama ini mereka mengaku kesulitan menemui para terpidana. Atas hal itulah mereka menyambangi kantor Dirjen Permasyarakatan Menkumham atau Dirjen Lapas. Lantas seperti apa hasil pertemuan tim hukum PERADI dengan Dirjen Lapas? Mengingat dalam waktu dekat ini, tim hukum PERADI yang diketuai Otto Hasibuan itu akan mengajukan PK untuk para terpidana dalam kasus tewasnya Vina. Kami dalam menjalankan tugas profesi memberikan bantuan hukum terhadap para terpidana kasus Eva Cirebon. Kami sudah mencoba langsung ke tempat mereka dititipkan, yaitu di beberapa lapas di Kota Bandung. Ternyata kami mendapat halangan dan tidak diberikan izin, sehingga kami datang ke Bapak Dirjen untuk mempertanyakan alasan kenapa kami dihalangi dalam menjalankan tugas profesi. Bahwa kami tadi sudah menemui Pak Dirjen yang diwakili oleh Direktur Binaan warga binaan. Tadi sudah kami sampaikan apa yang menjadi keberatan, dan pada prinsipnya beliau menjawab bahwa Dirjen Pas akan mengakomodir, ya. Dalam waktu dekat ini juga akan memberikan sikap apa yang menjadi keberatan kita untuk dapat bertemu dan mendapatkan izin besuk dari masing-masing lapas maupun rutan yang ada di Kota Bandung. Itu saja. Pada prinsipnya menurut beliau itu merupakan kewenangan dari UPT masing-masing. Tetapi secara regulasi dan aturan yang ada di Jenpas itu tidak mengatur masalah izin dan lain-lain, bond dan lain-lain. Itu kewenangan UPT masing-masing. Nanti mereka akan memberikan percepatan. Ya pasti. Sebentar lagi mungkin dalam waktu dekat kami akan dapatkan informasi langsung dari Dirjen Pas. Bukan kesulitan, tidak diberikan izin. Dari Dirjen Lapas di sini tidak mengetahui. Itu tadi disampaikan. Artinya ini akan diluruskan ya, supaya bisa diberikan akses ini. Karena ternyata mereka nggak tahu gitu. Ya, ini rupanya di UPT-nya ya, di Bandungnya. Nah, jadi ini penting sekali sebenarnya, karena kedatangan kami ini kan sebenarnya ingin memberikan akses to justice kepada para terpidana ini. Dan ini semua sudah diatur lah di dalam konstitusi kita, ya, di dalam undang-undang bantuan hukum, bahkan ada undang-undang hak asasi manusia gitu ya, untuk kita bisa memberikan bantuan hukum dan jangan sampai mereka tidak dapat memperoleh akses to justice atau dikhawatirkan nantinya mereka tidak dapat penanganan
perkara ini ya dengan baik gitu, tangani dengan baik, kekhawatiran itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi kami hadir di sini dan kami sudah sampaikan tadi dengan pejabat terkait, dan ini akan mereka sampaikan langsung dan akan ada respon secepatnya. Karena memang ini yang kami harapkan, karena terpidana ini sebenarnya berada di bawah kewenangan sekarang Dirjen Lapas sebenarnya, gitu ya. Dan kalau di bond itu, bond berapa lama sebenarnya. Dan kalau ini juga ada kaitan dengan perkara lain, seharusnya tidak mengganggu untuk akses kami untuk mengunjungi mereka dan juga untuk bisa mendapatkan kuasa dari mereka. Karena mereka sedang juga akan ada upaya hukum yang akan kami lakukan ya untuk membela kepentingan hukum mereka. Statement beliau ya, statement beliau bahwa tolong dibuka akses seterang-terangnya terkait masalah atau kasus Vina Cirebon. Ya. Nah, ini kami akan kejar itu ke Pak. Dipindahkannya 7 narapidana dari Lapas Cirebon ke Lapas Bandung juga mendapat tanggapan keras dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang kini sedang mempersiapkan materi untuk pra-peradilan yang dalam waktu dekat akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Terkait perlawanan Peggy Setiawan melalui jalur pra-peradilan, Hotman mempunyai catatan penting terkait upaya kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tewasnya Vina. Hotman menduga aparat kepolisian hanya menargetkan Peggy Setiawan atau Peggy Perong yang ditetapkan menjadi narapidana. Setelahnya, membiarkan kasus tewasnya Vina menguap dengan sendirinya dan berlalu dari perhatian masyarakat. Lantas, apa kata kuasa hukum Peggy Setiawan terkait pemindahan para narapidana? Dan bagaimana persiapan mereka dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Saya barusan ketemu sama diarahkan. Awalnya kita mau menghadap Jaksa Agung. Jamwas saya mau menghadap, tapi karena kesibukan beliau mengarahkan ke Puspen, Pusat Penerangan Hukum. Tapi nilainya sama, tidak ada bedanya katanya. Disampaikan oleh kampus tadi tidak ada bedanya, sama aja. Beliau juga mewakili pada Jaksa Agung. Dari sini itu disampaikan, surat yang kami ada ini, surat kami tujukan kepada Kejaksaan Agung, dan akan ditindaklanjuti. Pasti ditindaklanjuti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejari Cirebon untuk menyampaikan hal-hal yang keinginan kami. Keinginan kami agar nanti jaksa yang menerima berkas dari penyidik untuk lebih teliti, lebih cermat, hati-hati untuk meneliti berkas tersebut. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun 2016. Intinya di sana. Dan di sini sangat merespon sekali. Saya berani mengatakan 99%. Memang Peggy yang Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Satu, saya bilang, keyakinan saya, dari DPO itu adalah Peggy alias Perong. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. Satu, dari nama. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri sudah bertentangan sekali. Kalau ini bukan Peggy Setiawan yang melakukan. Yang ketiga aku bilang, polisi bisa nggak sekarang menunjukkan pada kami? Kan penyebab kematian apa? Penyebab kematian biar kalian tahu. Nah, penyebab kematian saya baca putusan pengadilan adalah salah satu terhadap Eki itu pukulan benda tumpul di rahang. Yang memukul di rahang itu adalah Dani. Dani itu kata polisi adalah fiktif. Berarti perkara ini perkara fiktif. Arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Belum, ini kan belum P21. Ini baru kan mau tanggal 24. Nah, biar masyarakat tahu, kami tanggal 24 ini adalah tanggal 24 Juni ya. 24 Juni kami pra-peradilan di Bandung, di Pengadilan Negeri Bandung. Tetapi saya mengantisipasi. Saya tidak mau kecolongan. Saya antisipasi, semuanya antisipasi. Makanya kemarin saya udah ke Komisi 3, saya udah ke Komisi Yudisial, saya udah ke Kejaksaan Agung sini. Saya antisipasi aja, antisipasi. Tapi saya tetap optimis, insya Allah kami dimenangkan di pra-peradilan. Majelis hakim nggak ngerti, karena yang tahu adalah penyidik. Tiba-tiba putusannya ada 3 DPO, dikoreksi lagi oleh penyidik menjadi 1 DPO. Tinggal sekarang adu kepintaran, adu argumentasi di dalam sidang namanya pra-peradilan. Oleh siapa? Bidang hukum kepolisian melawan kuasa hukum dari Peggy. Apakah status Peggy masih tersangka atau statusnya
bukan tersangka. Nah, di situ adu strategi, adu alat bukti, termasuk alat bukti yang sahih, bukan alat bukti dari Linda yang kesurupan. Karena di KUHP kita itu tidak mengenal orang kesurupan sebagai alat bukti. Alat bukti yang sah adalah saksi, fakta pasti. Kemudian saksi dari terdakwa pada saat di persidangan atau terpidana. Kemudian alat bukti lainnya, termasuk CCTV. Pada saat pra-peradilan nanti, kita meminta supaya Komisi Yudisial juga kawal ini perkara, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu apa yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah halnya tapi bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini anak salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini. Proses penegakan hukum dalam mengusut tuntas kasus tewasnya Vina dan Eki dinilai sejumlah kalangan semakin kusut. Dugaan adanya kejanggalan dalam kasus tersebut menurutnya akan sulit diusut. Terlebih, dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan santer menjadi sorotan. Munculnya saksi baru yang angkat bicara dan dicabutnya BAP lama oleh sejumlah saksi seperti menjawab dugaan publik bahwa kasus tewasnya Vina memang sedari awal penanganan cacat unprosedural. Dan berikut tanggapan sejumlah kalangan. Jadi sebetulnya sebuah kasus itu yang berhak menyelesaikan kan adalah aparat yang berwenang. Tapi dalam hal ini sebetulnya masyarakat itu punya hak untuk ikut mengawal. Nah, kita bersyukur banget di Indonesia ini netizen itu sudah sangat-sangat luar biasa. Sehingga kasus ini menjadi sangat-sangat heboh. Walaupun dalam prakteknya ada yang bisa memberikan masukan baik, ada yang memberikan masukan tidak baik. Karena kita tidak tahu netizen itu isinya siapa. Bahwa mungkin ada penyusup juga untuk mengacak-acak opini publik juga, itu juga masuk akal juga ya. Tetapi setidaknya ketika masyarakat itu sudah bereaksi, sudah merespon, artinya kasus ini adalah kasus yang besar. Kasus ini harus diperhatikan oleh semua orang, semua pihak termasuk presiden. Ya, apabila memang diperlukan, saya pikir ya presiden memang harus tahu bahwa situasi kondisinya seperti ini. Bila perlu memang kalau kami tetap dihalangi atau dihambat, ya kami akan menghadap kepada Pak Presiden. Ya, saya rasa kan polisi memang wajib melakukan suatu pemeriksaan atau penyelidikan ya, apa sebenarnya terjadi pada tahun 2016. Karena ini semua ini kan katanya kan begitu. Propam yang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan penjernihan. Nanti tunggu aja Propam bagaimana statement dari Propam, hasil pemeriksaannya, apa kesimpulannya, apakah memang tidak benar atau benar, kan begitu. Karena kebetulan kan Pak Rudi itu kan kebetulan ayah daripada korban Eki, kan begitu. Otomatis lah kalau sebagai seorang ayah maupun sebagai penegak hukum kan pasti juga merasa emosi, panas dan apa namanya kesal dan sebagainya ya, udah pastilah itu. Tapi kan prosedurnya ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Sebetulnya alat bukti itu sudah ada dalam undang-undang. Ada 5 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga itu surat, yang keempat itu petunjuk, yang kelima baru keterangan dari tersangka. Nah, keterangan-keterangan ini yang kita perlukan. Bahkan keterangan tersangka itu dijadikan nomor terakhir karena setiap tersangka pasti melakukan pembelaan.
gitu ya. Sehingga yang harus kita perhatikan juga 4 hal tadi itu. Nah, dalam hal ini ada petunjuk. Petunjuk itu apa saja? Petunjuk itu bisa jadi kejadian yang sebenarnya atau alat-alat yang menjadi pendukung seperti CCTV, lalu hasil otopsi, hasil dari forensik atau otopsi tadi ya, terus hasil dari psikolog forensik. Jadi untuk pemeriksaan ini, dan yang belum keluar saat ini adalah hasil dari terbukanya rekaman dari percakapan baik melalui WhatsApp maupun aplikasi yang lain. Jadi masalahnya sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu, dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak, nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang kayak gitu. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.